Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian buku-buku apa aja yang udah aku baca di bulan Mei. Penasaran? Tonton terus videonya. Buku pertama yang aku baca di bulan Mei adalah Peter Pan, karya J.M. Barrie. Diterbitkan oleh Gramedia dan aku bacain itu di Gramedia Digital. Sebenarnya ceritanya tuh mirip dengan film yang udah pernah kita tonton. Cuman ada perbedaan rasa dari karakter si Peter Pan. Wah, ini bedanya 360 derajat lah. Karena yang aku rasain waktu nonton itu kan Peter Pan itu anak laki-laki yang imut, lucu, polos, jenaka, gitu, ceria. Tapi pada saat aku baca novelnya, aku tuh kayak begitu ngeri banget. Dan aku ngerasa kalau Peter Pan ini tuh dia psikopat dan juga jahat. Buku kedua yang aku baca di bulan Mei adalah Fake Love karya si Reiso. Buku ini diterbitkan oleh Alex Media Komput Indo. Judulnya Fake Love Aku, Suamiku, dan Gunplanya. Ini bercerita tentang perjodohan online Delan dan Arlene, di mana Delan itu adalah maniak Gunpla dan Arlene itu adalah maniak Bento. Dan mereka itu menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya sendiri. Dan mereka menerima perjodohan itu ya karena udah jengah aja gitu sama desakan menikah dari orang tua keduanya. Dan di tengah pernikahan mereka mendapatkan konflik yang sebenarnya itu nggak perlu banget. Dan konfliknya itu tentang Gunpla. Ya, ini disebabkan oleh Gunpla konfliknya. Aku suka sama ceritanya itu karena dia ada unsur Jepangan. Ya, Gunpla sama Bento itu kan memang khasnya Jepang. Dan aku sebelumnya itu ngedenger banyak banget keluh kesah dari teman-teman yang memang satu hobi. Dulu aku hobinya cosplay. Dan mereka itu banyak banget ngeluhkan pasangannya yang hobi ngerakit Gunpla. Jadi mereka tuh kayak lebih sayang sama Gunplanya dibanding sama pasangannya. Dan mereka tuh kayak kalau si pasangannya nyentuh sedikit sama Gunplanya itu mereka langsung marah banget, kayak seolah-olah bener-bener kayak nyentuh benda keramat gitu, nggak boleh banget ya, kayak gitulah. Selanjutnya ada Bincang Akhlak karya Takdir Alisya Bana Ridwan atau Bang Jack, dan ini diterbitkan oleh Media Kita. Ini sebenarnya ceritanya menurutku sih ya tentang Bang Jacknya sendiri, lebih ke biografi tentang Bang Jack tapi dikemas secara fiksi dan juga banyak banget guyonannya. Dan ini ceritanya seperti diari Bang Jacknya sendiri dari dia lahir sampai dia menikah. Yang menarik dari buku ini adalah guyonannya itu loh yang parah banget. Dan Bang Jack tuh memberikan guyonan-guyonannya itu tuh dengan secara natural aja gitu ya, kayak buku fiksi biasa, fiksi komedi kayak biasanya gitu. Tapi sebenarnya aku pikir juga ini kayaknya ceritanya Bang Jack sendiri. Terlebih lagi ada selipan tentang akhlak baik yang menurut agama Islam ada di sini. Jadi baca sambil terhibur, sambil juga belajar. Kayak gitu. Buku selanjutnya ada Jurnal Risa, karya Risa Saraswati. Jurnal Risa Teror Liburan Sekolah. Ini diterbitkan oleh Bukune. Yap, kalau penggemar Jurnal Risa pasti udah tahu dong Teh Risa Saraswati dengan saudara-saudaranya. Nah, ini ceritanya perjalanan mereka menghadapi makhluk gaib di sebuah sekolah, ya tentunya dengan saudara-saudaranya, tapi ini semasa mereka masih sekolah. Menariknya di buku ini ada ilustrasinya, terus ada ilustrasi Kang Mamat Mod. Nah, kalau kalian yang sering nonton Jurnal Risa pasti udah tau lah Kang Mamat ya. Dan aku sebenarnya penggemarnya Kang Mamat, tapi pas baca buku ini dan ngelihat ilustrasinya itu, ya ekspektasi aku tentang Kang Mamat itu hancur sih. Ya kalau kalian penasaran coba aja deh, kalian yang fansnya Kang Mamat coba aja baca deh. Kekurangannya sih agak kurang nyaman sama tipenya, ini banyak banget tipe, terus ada juga yang double ketik, itu banyak sih, agak kurang nyaman makanya. Tapi karena aku suka sama buku-bukunya Teresa, jadi ya biasa aja gitu, tetap menikmatin.
Selanjutnya ada EP Merah dari Akai Gita. Ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Ceritanya tentang seorang gadis bernama Venus yang tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur, dan kecelakaan ini menjadi sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh para pembaca. Jadi pembaca itu dibawa untuk menyusun puzzle-puzzle misteri tentang kecelakaannya Venus, yang pelakunya itu antara temannya Venus itu Adam, atau adiknya Venus Luna, saudaranya Venus Giga, atau ular mitos yang bernama Datuk. Dan memang hewan-hewan ternak yang ada di sekitaran rumah itu mendadak hilang, nggak diketahui kemana gitu. Dan endingnya itu bener-bener nggak ketebak banget. Yang terakhir ada novel Tiga Dunia karya Rama Nugraha yang diterbitkan oleh penerbit Histeria. Buku ini bergenre high fantasy yang memuat dunia baru dan peradaban baru yang bener-bener gak kepikiran sebelumnya. Buat aku sih ya, aku bener-bener gak kepikiran sebelumnya. Dan bercerita tentang seorang Datan Woodward yang berusia 7 tahun dan bercita-cita untuk menjadi seorang Royan karena bertemu dengan seorang Royan pada saat dia umur 7 tahun itu yang bernama Anna, dan dia langsung mengaguminya. Tapi naas dia malah terjebak dengan perempuan lain yang bernama Nimeria, dan perempuan ini menurutku sih amat sangat kejam. Dan Nimeria memaksa Datan dengan mengambil hal yang paling berharga dari Datan. Sebenarnya ini novel high fantasy pertama yang aku baca dari penulis Indonesia, dan ceritanya ini benar-benar gak ngecewain banget. Ceritanya ini benar-benar bikin kita ketagihan, pokoknya luar biasa banget lah. Dan aku udah bikin review lengkapnya tentang buku ini. Nanti coba kalian scroll ke video sebelumnya, karena aku udah ngungkapin alasan-alasan aku kenapa aku suka sama buku Tiga Dunia ini. Oh ya, dan aku juga udah bikin review soal buku Jurnalisa juga. Nanti juga kalian bisa tonton, bisa scroll ke video yang di bawah untuk review lengkapnya. Jadi kayak gitu buku-buku yang udah aku baca di bulan Mei itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 6 buku. Kira-kira buku mana sih yang bikin penasaran sama kalian? Nanti tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.